Mall termol. Kumpul dong, komen dong ya. Ya, tapi jangan lupa buat termol kalau mau komen bawa paracetamol, es batu, supaya nggak panas. Kalau gua nyalon presiden nggak masalah ya, diverifikasi ya, walaupun tamatan TK misalnya ya. Ya, misalnya begitu ya guys. Katanya termol ya, ijazah itu tidak dipersoalkan. Kenapa Anda persoalkan soal itu ya? Ya artinya gua juga boleh dong ya. Daftar ya enggak? Ya, saya pakai cara saya sendiri lah, penonton. Kalau saya jadi pejabat ya, pemimpin, gua akan pilih penontonku duduk di parlemen. Ya katanya ijazah itu tidak diperlukan. Ya yang penting kinerjanya, skill. Jadi saya loloskan Anda di parlemen tanpa uang, tanpa biaya, tanpa ijazah. Asal punya keberanian ya, punya skill kalian ya. Nah kalau saya jadi pemimpin nanti ya guys, jangan lupa saya akan daftar jadi presiden guys ya. Saya akan jadi presiden. Biar kata jongos-jongosnya Mukidi ya nanti ya, kalau mereka teriak gulingkan. Ya kayak akan gigit pakai cara saya sendiri. Ini termolnya mulai panas. Jangan lupa minum dulu air esnya ya. Pagi-pagi ya guys. Ya, saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Ya, bisa melalui Jaksa Agung, bisa melalui Polda, bisa melalui Kapolri. Tapi saya akan bisikin mereka dengan cara saya sendiri. Cara bisiknya begini, Pak, di sekitaran istana jangan diobo-obo ya. Karena judol kalau dihapusin ya, disuruh nangkap bandar judol itu ya bahaya. Gua nggak ada masukan, saya akan bisikin caranya begitu. Ya itu salah satunya guys. Pegiat media sosial Widya bikin panas dingin ternak Mulyono. Sindiran menohok buat para pendukung Mulyono dilontarkan oleh Widya. Widya berandai-andai menjadi presiden. Jika ia bisa jadi presiden akan membuat peraturan, ijazah tidak penting untuk mendaftar sebagai pejabat publik dan latar belakang pendidikan tidak perlu, paling penting bisa kerja. Pasti bikin kejang-kejang. Termul yang mendengarkan celotehan Bu Widya ini. Termol. Kumpul dong, komen dong ya. Ya, tapi jangan lupa buat termol kalau mau komen bawa paracetamol, es batu, supaya nggak panas. Jadi gini guys, rencana pemilu yang akan datang, capres dan wapresnya ya, capres dan cawapres ijazahnya diverifikasi, tidak boleh dipublikasikan. Artinya menurut saya kalau gua nyalon presiden nggak masalah ya, diverifikasi ya, walaupun tamatan TK misalnya ya. Ya, misalnya begitu ya guys. Nah saya jadi ingat ada orang dulu ya pernah kampanye begini guys ya. Contoh nih Mulan Jamelah nih ya, mantan Wonder Woman katanya, penyanyi itu dulu ya, saya wanita seksi itu dulu ya. Jadi anggota DPR tuh ya, karena apa ya, karena ijazahnya saya nggak pertanyakan ya kan. Jadi saya jadi ingat orang kampanye dulu ya guys. Kenapa? Kalau Anda mau jadi pejabat ya, saya tidak pertanyakan ente keluaran universitas mana, ente ijazahnya apa, ente pernah pengalaman kerja di mana, ente pernah kerja di camat enggak. Saya tidak pertanyakan. Yang saya pertanyakan ente punya uang berapa. Ya cuman itu doang saya ingat ya. Jadi berlaku dong ya kayak gitu. Nah gimana guys, kita nyalon ke anggota DPR ya, salah satunya ya. Nah soal KPU kita bisa suap lah ya, kayak Asem Asari kemarin kan, kita bisa mainin lah ya, asal tahu sama tahu. Ya yang penting ente punya uang berapa gitu aja masuk guys. Apalagi kalau saya jadi presiden besok terpilih, keren kali guys ya. Penonton saya ya akan saya pilih ya duduk di parlemen. Saya tidak pertanyakan ente dari partai mana, dari partai Banteng, dari partai PAN atau Golkar atau PKS atau PSI, saya tidak pertanyakan. Katanya termol ya, ijazah itu tidak dipersoalkan. Kenapa Anda persoalkan soal itu ya? Ya artinya gua juga boleh dong ya. Daftar ya enggak? Ya saya pakai cara saya sendiri lah, penonton. Kalau saya jadi pejabat ya, pemimpin, gua akan pilih penontonku duduk di parlemen. Ya katanya ijazah itu tidak diperlukan. Ya yang penting kinerjanya, skill. Kita punya skill nangkap koruptor tah rakyat. Ya kita punya skill nangkap koruptor kan. Iya, jadi saya loloskan Anda di parlemen
tanpa uang, tanpa biaya, tanpa ijazah. Asal punya keberanian ya, punya skill kalian ya. Skill kita apa utama? Mensejahterakan rakyat kan? Ya, begitu kita tangkap bareng-bareng. Apalagi kalau misalnya ya KPU-nya membuat peraturan baru, ya ente punya uang berapa ya, ijazah tidak bermasalahkan. Kita silaturahmi bareng-bareng ke KPU. Ya. Nah, kalau saya jadi pemimpin nanti ya guys, jangan lupa saya akan daftar jadi presiden guys ya. Saya akan jadi presiden. Biar kata jongos-jongosnya Mukidi ya nanti ya, kalau mereka teriak gulingkan, saya akan membuat peraturan baru guys ya. Tangkap mereka, kejar mereka yang menghalangi kinerja saya. Saya harus akan bikin peraturan seperti itu guys ya. Itu salah satunya. Contoh lo, itu bayangan skill gua ya. Salah satunya saya mau rakyat saya itu dibagi-bagiin apa namanya, membangun, bukan bagi-bagi apa namanya proyek merata, bukan. Saya akan bangunkan sawah-sawah seluas-luasnya di per daerah. Salah satunya itu skill saya. Kenapa? Agar rakyat Indonesia ini tidak makan yang namanya beras impor dari Vietnam dan ini ya. Kita tidak perlu pakai menteri perdagangan segala macam kalau hanya kerjanya korupsi, ya kan ya, begitu bro. Kita skill kita terutama kalau saya ya, emak-emak tapi nyalinya nyali baja. Ya nggak perlu saya teriak-teriak saya ya. Kalau saya jadi presiden, 40 hari saya dilantik. Setelah dilantik akan saya catat para koruptor. Catatannya udah lama, dari zaman Orba dulu sampai sekarang itu udah banyak catatan para koruptor. Itu udah banyak bro. Ya, saya nggak perlu mencatat-catat itu. Saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Ini termolnya mulai panas. Jangan lupa minum dulu air esnya ya. Pagi-pagi ya guys. Ya, saya akan gigit pakai cara saya sendiri. Ya, bisa melalui Jaksa Agung, bisa melalui Polda, bisa melalui Kapolri, tapi saya akan bisikin mereka dengan cara saya sendiri. Cara bisiknya begini, Pak, di sekitaran istana jangan diobo-obo, ya, karena judol kalau dihapusin ya, disuruh nangkap bandar judol itu ya bahaya. Gua nggak ada masukan, saya akan bisikin caranya begitu guys. Ya, itu salah satunya guys, ya. Terus saya akan bisikin pula nih begini ya, melalui Kapolri ya, bisa saya jajaran Polri. Jajaran kepada Polri, jajaran Polri ya, saya bisikin, Pak, berani nggak nangkap kucing kucing anggora saya hilang Pak, saya ini kan anak pejabat ya, nanti ada imbalan begitu. Saya bisikin tuh begitu bro. Kalau saya jadi presiden saya nggak perlu teriak-teriak ya. 40 hari saya setelah dilantik saya akan tangkap para koruptor, enggak, saya punya skill sendiri ya. Diam-diam saya ya, tapi bukan berarti diam-diam begitu jadi presiden saya diam-diam suruh ngendap-ngendap datang ke rumah saya pulangin yang namanya uang koruptor. Sitaan sekian triliun di media, sekian aja, separuh aja guys. Sisanya bawa ke rumah gua gitu. Enggak gitu gua ya. Termol. Gimana termol? Termol, jangan tersinggung kau. Ini kan dagelan bro. Ya dagelan kenoha bro. Ya, jadi lu jangan lupa catat. Lu jangan lupa catat. Pemilu yang akan datang, capres dan cawapres, ijazahnya diverifikasi. Tapi ada pengecualian yang membahayakan. Ini ada pengecualiannya. Kalau bukan anak dari konglomerat, berarti itu harus dipublikasi ijazahnya, latar pendidikannya, ya. Tapi kalau anak konglomerat, apalagi dari PSI, misalnya ada anak dari Gerindra, misalnya, itu harus diverifikasi. Nah, soalnya saya ingat orang kampanye itu dulu ya. Kalau Anda menjadi pejabat, ya saya tidak pertanyakan ente punya skill dari apa namanya, ente tamatan apa, keluaran universitas mana, pernah menjabat di mana, saya tidak tanyakan. Yang terpenting ya ente punya uang berapa. Begitu saya jadi ingat begitu. Sekarang udah berlaku bro. Ya. Meong. Sekarang ini udah berlaku bro. Soalnya pemilu yang akan datang, ya pemilu yang akan datang, ya capres dan cawapres ijazahnya diverifikasi, tidak boleh dipublikasi. Salah satunya, ya artinya gua harus nyapres nih, ya gimana? Ya dukung saya guys, ya biar kalian nanti nggak saya tanyakan ente uang berapa. Asal Anda itu punya skill, ya saya tidak akan tanyakan ijazah Anda apa, tamatan apa, pernah pengalaman di mana, saya tidak akan tanyakan.
jangan lupa pilih saya. Aduh, kocak negeri Konoha sekarang, guys. Ya, saya nggak akan tanyakan itu, guys. Ya, nah, yang penting kalian punya skill, katanya kata Termol ya, Ternak Mulyono ya. Ijazah tidak terpenting. Yang penting kalian punya keberanian. Ya saya berani dong. Ya kan? Terutama saya bisa mengganti Kapolri. Saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Ya, saya bisa bisikin Kapolri. Berani nggak lu nangkap judul? Begitu, Bro. Ya, begitu, Bro. Ya, itu salah satunya. Ya, akan saya bisikin dengan cara saya sendiri. Bisa melalui Kejaksaan Agung, ya, begitu. Ya, terus saya bilangin begini Kejaksaan Agung, ya. Ya, kalau mau menghakimin orang-orang lihat-lihat dulu setorannya berapa. Gitu saya gituin, Bro. Ijazah nggak penting. Yang terpenting itu ente punya uang berapa gitu. Kalau saya lain. Ya, kalau Anda pilih saya, ya. Saya nggak akan janji muluk-muluk. Ya. Ya, contohnya Bu Susi kan nggak dipermasalahkan kan ijazahnya. Ya kan? Nah, makanya harus diverifikasi kan. Bahasa Inggris pun nggak perlu ya. I'm speaking English ya. I'm staying in Jordania. How me? Very long ya. 13 years, 15 years enggak. Ya, saya nggak tanya. Ya, yang penting Anda punya keberanian, punya skill. Ya, begitu. Gimana? Saya akan loloskan ya yang fans berat saya duduk di parlemen. Contoh Mulan Jamila lulus. Ya. Yang penting kalian kerja kalau buat saya. Kerja. Ya, hasilnya untuk rakyat, bukan saya untuk anak-anak saya. Ya, itu, Bro. Ya, kerja. Itu kalau saya jadi presiden, tapi bukan berarti kerja. Itu proyek kerjain buat anak saya. Itu proyek di sini kerjain, itu buat mantu saya. Enggak begitu saya. Ya, saya diam aja, Bro. Ya. Jangan lupa ya, Termol. Boleh komen asal santun ya. Termol ya. Lo ya, sekarang kalau saya jadi presiden misalnya, ini besoknya pres ya, pemilu akan datang. Lo gue jadiin menteri lo ya. Apa? Menteri bisik-bisik. Kenapa? Kalau lo punya kucing, gampang nyarinya. Kalau kucing lo mahal ya, apalagi lo anggota saya, kabinet saya misalnya, ya anggota parlemen udah saya dudukin situ, kerjanya bagus gitu ya, nggak jalan-jalan terus ke luar negeri ya. Saya Great. saya akan unjuk lo ya. Lo harus jaga kucing ya di sana. Lo harus jaga kucing ya. Kucing di sana biar nangkap tikus-tikus. Ya, tikus-tikus yang maling uang rakyat. Ya, uang pajak misalnya, uang suap, PNS misalnya, ya begitu. Ya, lo jadi kucing aja. Ya, mahal lo gajinya. Gue kasih imbalan lo, ya jagain kucing aja. Ya, terus nih, ya. Kalau saya jadi presiden besok, ya ini ya penonton ya, saya pilih nih, ya. Saya tidak tanyakan Anda dari partai mana, mau mak banteng kayak anak bawa banteng kayak anak bawa Golkar kayak PAN kayak PKS kayak Nasdem kayak enggak saya tanya. Yang penting lo, kata Termol, punya skill. Ya, lo punya skill, punya nyali. Ya enggak, kita harus punya nyali, rakyat. Ya, rakyat harus punya nyali. Ya, pemilu yang akan datang kita daftar semua. Enggak ada larangan dong KPU. Ya, kalau rakyat biasa itu ya, punya ijazah, ya, punya skill dong. Ya, integritasnya besar tinggi loh. Ya, itu ya salah satunya. Boleh dong kita. Ya enggak? Makanya, ya saya nggak perlu teriak-teriak tangkap koruptor, ya gebrak-gebrak meja, nggak perlu. Ya, kalau saya nanti ya begitu jadi pemimpin, koruptor jadi teman, sahabat. Asal masuk, asal tahu sama tahu. Jadi saya malu dimaki rakyat nanti saya. Ya, jadi begitu. Kalau saya jadi presiden, saya serahkan apa langkah-langkah ke depan agar rakyat Indonesia ini memahami situasi. Kenapa? Mendirikan misalnya jangan pot estate ya, lumbung pangan. Lumbung pangan ya guys. Ya, kita akan ya membuat lahan-lahan padi agar rakyatku kenyang. Ya, sawit kita tidak selundupkan, kita kelola sendiri jadi minyak goreng. Jangan pula suruh apeng. Ya, jangan pula suruh zamannya kayak zamannya SBY itu ya. Kita tak butuh bangun candi, nggak perlu ya. Kita membangun kesehatan rakyat Indonesia itu salah satu. Kenapa? Sehat itu utama. Karena kalau rakyatku sehat, sehat perekonomiannya, sehat badannya, sehat mikirnya.
Salah satunya itu apa itu ya, orang komen-komen kayak Nepal lu goblok. Ya kalau lo bertindak kayak Nepal itu tidak patut jadi contoh. Buat apa kita punya Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Itu aja rakyat menyampaikan aspirasi untuk rombak yang namanya tunjangan aja kita disusupi sama orang-orang yang berpangkat di sini, ya. Itu aja kita disusupin, itu aja yang dituduh rakyat, apalagi kayak Nepal. Lah, lo terus lo mau makan apa kalau lo dijarah-jarahin semuanya, usaha lo semuanya dijarah-jarahin? Lo mau makan apa? Jangan goblok kebangetan dah. Ya, nggak perlu itu contoh yang kayak begitu. Nah, saya ya kalau saya jadi presiden saya ingin menguasai PBB. Perdamaian itu penting. Itu salah satunya. Tidak perlu kita perang dagang. Kayak di Indonesia dijualin data-data kita. Nggak perlu saya. Ya saya punya skill. Ya, jangan lupa pilih saya. Ya, karena apa? Kalau data-data kita dijual ke negara Amerika misalnya, Amerika udah tahu berapa banyak sih bayi yang ada di Indonesia, ya kan? Berapa banyak sih orang tua yang mudah mati di Indonesia? Berapa banyak sih mahasiswa yang mudah diprovokasi di Indonesia? Berapa banyak sih rakyat blow on di Indonesia? Itu akan memudahkan mereka memerangi kita. Berapa banyak sih Indonesia ini yang mempunyai alat-alat berat? Berapa banyak sih rakyat Indonesia mempunyai pesawat-pesawat militer? Itu tercatat semua. Berapa banyak sih rakyat ini yang menjadi tentara? Berapa banyak sih rakyat ini yang menjadi polisi? Itu salah satunya. Kalau data-data kita diumbar ke luar negeri, seperti itu bro, akan memudahkan mereka itu menjajah negara kita. Betul enggak? Betul enggak? Kalau enggak betul komen dong Termol. Berarti benar faktanya Jokowi itu presiden yang nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Itu secara fakta. Dan secara fakta memang Jokowi itu adalah petugas partai. Aku bilang. Dari mana datanya abang mengatakan Jokowi itu presiden nggak tahu apa-apa? Ya kata Jokowi sendiri. Jokowi kalau ditanya wartawan selalu ngomong apa? Ya nggak tahu katanya saya. Itu kan fakta. Kalau orang ditanya ya nggak tahu kotanya saya, itu tandanya apa? Orang ngerti apa orang pinter? Coba. Di situ analisa. Lalu aku simpulkan Jokowi itu presiden nggak tahu apa-apa. Salah aku. Lalu aku katakan Jokowi itu petugas partai. Lalu dia karena presiden nggak tahu apa-apa, petugas partai, makanya banyak bercokor mafia migas, merasa nyaman di era Jokowi, ya yang wajar. Gitu loh. Nyaman. Salahku di mana? Nah sekarang ini terbongkar mafia-mafia itu. Karena Pak Prabowo ini presiden yang ngerti, ya kan? Udah gitu Pak Prabowo itu bukan sebagai petugas partai, itu fakta. Kalau Jokowi petugas partai, ya. Jokowi presiden nggak tahu apa-apa, ya. Aku katakan fakta. Itu coba analisa sama kalian semua. Ketika orang menanyakan, Pak ini begini, ya nggak tahu kok tanya saya. Itu orang ngerti apa orang pintar itu yang kayak gitu. Bagiku orang yang nggak ngerti, makanya aku simpulkan Jokowi itu presiden nggak tahu apa-apa. Dah, paham di situ.